warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Mediastri dengan nomor induk mahasiswa 21020850101 dari kelas Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 04, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah yang dimana merupakan tugas final mata kuliah Bahasa Indonesia. Apa sih itu ragam bahasa? Ragam bahasa dalam tulisan ilmiah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan tugas ilmiah adalah bahasa Indonesia ilmiah. Bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaraan. Ragam bahasa oleh penuturannya dianggap sebagai ragam yang baik, yang bisa digunakan di kalangan banyak orang dan sehingga semua orang dapat mengerti dengan ragam bahasa yang kita gunakan. Di dalam karya ilmiah, di dalam suasana resmi, atau dalam surat menyurat disebut ragam bahasa atau ragam bahasa resmi. Bahasa Indonesia dalam tulisan ilmiah mempunyai fungsi yang sangat penting karena bahasa merupakan media pengungkapan gagasan penulis. Bahasa Indonesia yang digunakan di dalam tulisan ternyata tidak selalu benar atau tidak selalu baku. Banyak kesalahan sering muncul dalam tulisan ilmiah. Bahasa Indonesia dalam ragam ilmiah bersifat logis atau aksara. Ragam bahasa ini termasuk dalam bahasa yang fungsiolet, yang dimana berarti bahwa ragam bahasa ini digunakan dalam suatu kegiatan tertentu sesuai fungsinya suatu karya ilmiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian bahasa Indonesia ragam ilmiah. Bahasa Indonesia ragam ilmiah merupakan salah satu bahasa Indonesia yang digunakan dalam menulis karya ilmiah. Sebagai bahasa yang digunakan untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempatnya. Bahasa Indonesia diharapkan menjadi media efektif untuk komunikasi, baik itu secara tertulis maupun dengan lisan. Berapa ciri dari bahasa Indonesia ragam ilmiah adalah formal atau objektif, ringkas dan padat, serta konsisten. Pula karakteristik bahasa Indonesia dalam ragam ilmiah. Yang pertama ada formal dan objektif, yang kedua ada ringkas dan padat, dan yang ketiga ada konsisten. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai formal dan objektif. Berawal dari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Indonesia mempunyai fungsi majemuk, menjadi bahasa pemersatu, bahasa negara, bahasa resmi, bahasa penghubung antar individu, dan bahasa pergaulan. Dan tidak kalah penting sebagai bahasa pengantar semua sekolah di Indonesia. Tapi tentu saja penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari dengan yang digunakan dalam kalangan ilmiah itu berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai formal. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi ilmiah bersifat formal. Formal artinya resmi. Tingkat keformalan bahasa dalam tulisan ilmiah dapat dilihat dari lapisan kosakata, bentuk kata, dan kalimat. Kalimat formal dalam tulisan ilmiah dicirikan oleh pelengkapan unsur wajib, subjek, dan predikat. Bentuk formal berlawanan dengan bentuk yang kolokial atau bahasa sehari-hari. Bentuk formal digunakan dalam situasi berbahasa yang formal, misalnya dalam penulisan karya ilmiah. Ada pula contoh kata formal, yaitu wanita, sedangkan kata non-formal cewek, kata formal daripada, kata non-formal ketimbang, kata formal hanya, kata non-formal cuman. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai objektif. Bahasa ilmiah bersifat objektif, untuk itu upaya yang dapat ditempuh adalah menempatkan gagasan sebagai pangkal tolak pengembangan kalimat dan menggunakan kata dan unsur kalimat yang mampu menyampaikan gagasan secara objektif. Contoh kalimat, daun tanaman kedelai yang mengalami klorosis kiranya disebabkan kekurangan nitrogen. Kata bakunya, daun tanaman kedelai yang mengalami klorosis disebabkan oleh kekurangan nitrogen. Kata yang menunjukkan sikap ekstrim dapat memberi kesan subjektif dan emosional. Kata seperti harus, wajib, mungkin, tidak mungkin, pasti, selalu perlu dihindari. Pula ringkas dan padat. Bahasa Indonesia ragam ilmiah memiliki ciri-ciri ringkas dan padat. Bahasa Indonesia ragam ilmiah dengan ciri ringkas dan padat dalam penggunaannya direalisasikan dengan tidak memperlihatkan adanya suatu penggunaan unsur-unsur bahasa yang mubazir atau tidak digunakan dalam pemborosan bahasa pembicaraan. Hal itu berarti bahwa dalam bahasa Indonesia ragam ilmiah menuntut adanya suatu penggunaan bahasa secara hemat tanpa mengurangi makna atau tujuan dari bahasa tersebut. Ada pula karakteristik mengenai keringkasan dan kepadatan dari suatu bahasa Indonesia. Ragam ilmiah dapat dilihat dari beberapa aspek dari batasan bahasa.
Batasan tersebut yakni tata pilihan kata, tata pembentukan kata, tata penulisan kalimat efektif, dan tata penulisan paragraf yang baik, pemakaian kata dan makna yang tepat. Ada pula 3 subjektif dari ringkas dan padat. Yang pertama, ketetapan, berkaitan dengan kemampuan pemilihan kata yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat. Oleh karena itu, penulis dituntut untuk dapat memahami perbedaan antara denotasi dan konotasi, perbedaan makna kata-kata bersinonim, penggunaan kata dan ungkapan eufemisme, serta penggunaan kata konkret dan abstrak. Yang kedua, kecerminan, berkaitan dengan pemilihan kata yang benar-benar diperlukan untuk dapat memilih kata secara cermat. Penulisan dituntut untuk memahami ekonomi dan menghindari penggunaan kata-kata yang dapat menyebabkan kemubaziran atau pemborosan. Yang ketiga, keserasian, yaitu berkaitan dengan kemampuan pemilihan kata-kata yang sesuai dengan konteks pemakaian. Ada pula contohnya, pasien itu haruslah dibaringkan dalam posisi terlentang. Bentuk kata terlentang dalam kalimat di atas tidaklah tepat. Bentuk bakunya adalah telentang, yang kalau diteliti lebih jauh, bentuk itu bukanlah bentuk dari, melainkan bentuk dari data dengan isian L, yang menjadi salah satu masalah penulisan karya ilmiah adalah kata-kata ulang. Menurut bentuknya ada beberapa macam: kata ulang dengan mengulangi seluruh morfem, kata ulang dengan imbuhan, kata ulang dengan mengalami, kata ulang dengan wipurma. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai konsistensi. Bahasa Indonesia dalam ragam bahasa ilmiah bersifat logis dan eksak. Ragam bahasa ini digunakan dalam kegiatan tertentu sesuai dengan fungsinya. Dalam suatu karya ilmiah ada beberapa banyak ragam yang digunakan, namun yang paling sering salah satunya adalah ketidakkonsistensian bahasa ilmiah ragam ilmiah. Konsisten artinya harus bersifat ajang, tata asa, seleras, dan tidak berubah-ubah. Contohnya, yang pertama, untuk mengatasi penumpang yang melimpah menjelang dan usai lebaran, pengusaha angkutan dihimbau mengoperasikan semua kendaraan ekstra. Contoh 2, untuk penumpang yang melimpah menjelang dan usai lebaran telah disiapkan kendaraan yang cukup. Contoh 2 tidak konsisten dengan kaidah yang berlaku, sementara itu contoh yang konsisten adalah contoh 1. Itulah tadi sesi penyajian materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.